Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawanku semua. Eh, tak lupa kami ucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mau bergabung bersama kami dalam acara seminar kecil-kecilan di live streaming Instagram Dr. Taufik Ridho Mahmud ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sambil bersantai, sambil minum kopi, eh, dalam waktu 1 jam ke depan, mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang nyeri dada, yaitu mengenali gejala dan tanda penyakit jantung koroner. Yang kita tahu nyeri dada ini banyak sekali ya. Nyeri dada itu bisa karena penyakit jantung atau bisa karena hal apapun juga. Kadang kalau anak-anak muda sekarang banyak yang nyeri dada. Apalagi kalau chat gebetan tidak dibalas. Wah, rasanya nyeri sekali di dada ini. Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, nyeri dada kali ini kita khususkan atau kita fokuskan untuk mengenali gejala dan tanda penyakit jantung koroner. Bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau yang punya saudara dengan keluhan serupa nyeri dada, silahkan Bapak Ibu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Yang kita tahu nyeri dada ini sudah menduduki peringkat kedua tertinggi di AS, di Amerika Serikat, yaitu keluhan pasien yang datang ke UGD, di mana sepertiga di antaranya itu merupakan sindrom koroner akut. Jadi mereka datang dengan keluhan nyeri dadanya ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, nanti akan kami undang narasumber kita, yaitu Dr. Taufik Ridho Mahmud, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau sudah menunggu. Ya, selamat bergabung, Dr. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat di tengah pandemi ini ya. Ya, masih semangat dok untuk mensehatkan bangsa ini. Insya Allah. Moga-moga bangsa kita semakin sehat nanti. Gimana dok? Agak putus-putus? Kurang jelas ya? Ya moga-moga tetap sehat sudah. semua. Ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Dr. Ridho juga tetap sehat agar bisa memberikan sumbangsih ilmunya kepada kita semua ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Amin. Jadi suara saya jelas ya? Cukup jelas ya? Sekarang sudah jelas. Sudah jelas sekarang dok. Ya. Oke dok, untuk pembahasan hari ini kita membahas nyeri dada ya dok ya. Ya. Dan pengenalan tentang penyakit jantung koroner seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Dr. Ridho Mahmud, Taufik Ridho Mahmud, spesialis jantung. Sudah menikah, dikaruniai seorang putra. Untuk pendidikan beliau dulu S1-nya di kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan untuk pendidikan kedokteran spesialisnya di Unibra Malang ya dok ya. Kemudian beliau ini sudah lulus European Exam in General Cardiology di tahun 2021. Apa itu? Yaitu adalah untuk umumnya itu adalah ujian standarisasi dokter kardiologi di Eropa. Wah, hebat sekali. Ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian beliau saat ini bekerja di rumah sakit di RSUD Dolopo Madiun sebagai pegawai negeri sipil di sana dan berpraktek di rumah sakit Gria Husada Madiun, dan yang terakhir di Apotek Anugrah Maspati Magetan. Wah, banyak sekali praktekannya dokter ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau konsultasi bisa langsung ke tempat-tempat tersebut. Oke, dokter itu tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu,
saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Dr. Ito untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Gimana Dr. Ito? Langsung saja ya. Oke, siap. Oke, silakan. Tempat dan waktu kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong disimak dan tolong apa ya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak, kepada Dr. Ito nanti. Caranya jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Di sini ada kolom komentar untuk bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anaknya yang ingin bapak ibunya mendengarkan seminar ini, minta tolong sekali untuk diarahkan. Jadi nanti di akhir session setelah Dr. Ito memaparkan materinya bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Baik, tidak berlama-lama agar kita semua bisa mendengarkan. Dr. Ito, kami berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih pada Mas Doni yang telah membuka acara dan membawakan acara ini dengan baik. Jadi hari ini seperti yang telah disampaikan oleh host, yaitu Mas Doni tadi, bahwa hari ini saya akan berbicara tentang nyeri dada, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengenali gejala dan tanda penyakit jantung koroner. Karena saya masih sering menemukan di ruang praktek atau dimanapun pasien mengeluh nyeri dada, ternyata sebagian besar bukan karena jantung koroner atau bahkan bukan karena jantung, tapi karena penyebab lain yang ternyata bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi masih banyak hal terkait nyeri dada yang masih perlu diketahui oleh orang awam. Kalau itu sesuatu yang berbahaya, harapan saya adalah dengan mendengarkan ini nanti akan lebih bisa mengenali nyeri dada yang berbahaya itu seperti apa, sehingga bisa dapat penanganan yang lebih baik dan lebih cepat. Sedangkan kalau itu bukan nyeri dada yang berbahaya, bisa mengurangi angka kunjungan ke rumah sakit khususnya terkait pandemi ini. Karena pandemi ini resikonya cukup banyak kalau kasus-kasus yang tidak perlu, yang bukan emergensi, mungkin untuk menghindarkan resiko kontak akibat COVID, bisa mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan. Sebagai pendahuluan, saya bacakan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2012 bahwa di dunia ini ada 17,5 juta kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Dan itu merupakan 31% dari total kematian di seluruh dunia. Dan ini adalah angka tiap tahun, artinya kalau tahun 2012 sudah seperti itu, mungkin sekarang dengan kemudahan teknologi, dengan gaya hidup yang banyak yang cenderung sedenter, akhirnya angka kematian mungkin akan lebih tinggi karena resiko orang terkena gangguan jantung dan pembuluh darah semakin tinggi. Dan ternyata lebih dari 3/4 kematian di bidang kardiovaskuler itu terjadi di negara dengan penghasilan sedang hingga rendah. Jadi mungkin karena fasilitas yang berbeda antara negara berkembang dengan negara maju. Dan data di Inggris dan Wales setiap tahun ternyata ada sekitar 360.000 orang datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Kalau di Amerika, yang saya baca dari buku Brownwall, disebutkan bahwa nyeri dada menduduki peringkat kedua keluhan pasien yang datang ke UGD. Jadi orang-orang ke UGD ini salah satu keluhan yang paling banyak adalah nyeri dada. Dan sepertiga dari mereka yang datang dengan keluhan nyeri dada ini ternyata merupakan sindrom koroner akut atau serangan jantung koroner. Dan studi sejak 2015 menyebutkan bahwa tidak semua pasien yang datang ke UGD ini keluhannya khas. Artinya ada kemungkinan pasien datang nyeri dadanya tidak khas, ternyata itu merupakan jantung koroner. Jadi ada nyeri dada pada pasien-pasien jantung koroner yang khas, ada yang tidak khas. Dan ternyata yang khas itu cukup kecil angkanya. Ini studi di Inggris dan Wales, yaitu sekitar 10-15%. Jadi dokter-dokter di UGD mungkin butuh effort atau upaya yang lebih untuk mengenali ini ya. Dan akan sangat terbantu apabila pasien atau masyarakat lebih bisa mengenali gejala dirinya sehingga kunjungan ke UGD nanti benar-benar bisa lebih efektif dan bisa lebih tepat sasaran. Dan kita harus tahu penyebab nyeri dada itu apa. Jadi ternyata nyeri dada itu penyebabnya banyak.
Jadi di dada ini ada berbagai organ, ada otot, ada tulang, ada kalau di baliknya lagi ada selaput paru atau pleura, ada selaput jantung atau di daerah mediastinum, ada paru-paru, saraf dan lain-lain. Dan ini semua bisa menyebabkan nyeri dada. Dan eh, nyeri dada yang karena jantung pun ada yang penyebabnya karena jantung koroner, ada yang bukan jantung koroner. Kalau selama ini banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa nyeri dada karena jantung ya selalu jantung koroner, padahal tidak selalu. Nyeri dada jantung yang bukan karena jantung koroner pun bisa. Misalnya infeksi di otot jantung atau miokarditis, atau infeksi di radang selaput jantung yang disebut dengan perikarditis, atau endokarditis, atau bahkan kelainan katup tertentu juga bisa menyebabkan keluhan nyeri dada, atau beberapa kelainan jantung bawaan atau aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi tidak selalu jantung koroner. Jadi nyeri dada akibat jantung sendiri pun ada banyak penyebab, dan ini nanti obatnya dan tata laksananya akan sangat berbeda. Ini saya ambil dari guideline dari European Society of Cardiology tahun 2020 ya, kalau nggak salah. Jadi ini berbagai penyebab dari nyeri dada di luar dari penyakit jantung koroner. Tadi sudah sempat saya singgung di slide sebelumnya, yaitu ada mioperikarditis, ini radang di selaput jantung atau di otot jantung, ada kardiomiopati, takiardia, dan lain sebagainya. Yang kardiak ini berarti penyebabnya adalah karena jantung. Ini penyebabnya ternyata bermacam-macam. Di luar jantung, di sini disebutkan ada penyebab dari paru atau organ-organ yang berkaitan dengan paru. Kemudian bisa juga mengenai pembuluh darah yang ada di dekat jantung atau aorta. Dan ini merupakan salah satu kegawatan yang sangat berbahaya selain serangan jantung. Jadi kegawatan walaupun bukan jantung, ada juga kegawatan yang keluhannya nyeri dada, yang itu bisa menyebabkan resiko kematian yang tinggi sama seperti serangan jantung, yaitu kalau di sini disebutkan emboli paru akut atau pulmonary embolism, ada pneumotorak dan diseksi aorta atau aortic dissection. Ini 3 kondisi yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi juga harus bisa dikenali dengan cepat, bukan hanya serangan jantung koroner saja. Kemudian ternyata di 3 ini juga masih ada penyebab yang lain yang menyebabkan keluhan nyeri dada. Nah, ini berhubungan dengan gastrointestinal atau saluran pencernaan. Misalnya reflux esofagus atau GERD yang selama ini cukup populer, banyak mulai dikenal oleh masyarakat, atau esofagitis radang di esofagus atau kerongkongan, atau MAH ya, walaupun penyebabnya lebih jarang nyeri dada, seringnya nyeri ulu hati. Kalau esofagitis, reflux esofagus atau GERD seringkali menyebabkan nyeri dada. Kadang-kadang keliru dikenali sebagai serangan jantung, ternyata bukan. Nanti akan saya tunjukkan cara-cara sederhana untuk mengenali nyeri dada yang karena jantung koroner sama yang kira-kira bukan karena jantung koroner. Kemudian penyebab di bidang ortopedi, yaitu di otot, di tulang, itu juga bisa. Misalnya radang pada sendi-sendi di tulang dada itu bisa menyebabkan nyeri dada. Dan salah satu yang jangan dilupakan adalah anxiety disorder. Jadi nyeri dada akibat psikologi. Jadi ada orang-orang tertentu yang mudah cemas atau panik, itu kadang-kadang datang dan keluhan dada terasa berat, sesek, ternyata tidak ada masalah apapun pada organ. Jadi salah satu nyeri dada, dan di jurnal-jurnal disebutkan angkanya kurang lebih sekitar 10%. Orang datang dengan keluhan nyeri dada ternyata hanya masalah psikologis. Jadi tidak selalu nyeri dada itu ada kelainan ya. Ternyata faktor psikologis pun bisa berpengaruh memunculkan keluhan seperti nyeri dada. Dan yang khas karena jantung koroner adalah kita sebut dengan angina pectoris istilahnya. Jadi angina pectoris. Apa itu angina pectoris? Angina pectoris ini adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut keluhan nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, yaitu nyeri dada yang khas, yang rasanya seperti ditekan, diremas-remas, rasa seperti terbakar atau panas ya di dadanya, atau seperti tercekik. Beberapa orang yang dengan penyakit jantung koroner mengatakan rasa seperti tercekik, kayak susah bernafas. Kemudian biasanya nyerinya disertai penjalaran ke lengan kiri, ke pundak, ke ulu hati, leher, atau rahang bawah. Jadi penjalaran ini yang kadang-kadang membuat nyeri dada angina pectoris ini dikelirukan atau disangka gangguan dari organ lain. Misalnya MAH gitu. Itu karena penjalarannya kadang-kadang bisa ke ulu hati. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mengenali perbedaannya. Dos kriteria, bagaimana kita
mencurigai itu angina pectoris, bukan nyeri dada yang karena sebab lain. Jadi kalau di European Society of Cardiology Guideline disebutkan ada yang disebut dengan nyeri dada yang tipikal atau typical angina. Itu kalau memenuhi 3 kriteria ini. Cuman ini lebih untuk pegangan bagi para dokter ya, bagi tenaga kesehatan. Kalau untuk masyarakat awam nanti akan saya tunjukkan cara yang lebih sederhana. Tapi intinya ada kriteria nyeri dada yang khas, yang itu sangat mencurigakan itu suatu penyakit jantung koroner. Dan hati-hati bahwa ada beberapa kelompok di populasi atau di masyarakat yang nyeri dadanya sering tidak khas, seperti yang saya sebutkan tadi. Ternyata banyak orang yang datang dengan nyeri dada ke UGD, tidak khas, ternyata itu suatu penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Jadi hati-hati kalau ketemu orang yang usia tua, di atas 75 tahun, jenis kelamin perempuan, penderita diabetes mellitus atau kencing manis, orang dengan gangguan ginjal kronis, dan stroke atau riwayat stroke. Ini adalah kelompok-kelompok orang di masyarakat yang seringkali datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada yang tidak khas, yang tidak memenuhi kriteria seperti di guideline. Saya sering beberapa kali menemui datang dengan keluhan nyeri ulu hati misalnya, atau keluhan seperti hanya rasa tidak enak, bukan nyeri dada tapi hanya rasa tidak enak, tidak nyaman, atau berdebar-debar. Itu seringkali kita dapatkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini. Atau saya pernah juga menemukan pasien yang tidak ada keluhan nyeri dada, dia tiba-tiba pingsan saat bekerja di sawah, ternyata dia serangan jantung. Jadi serangan jantungnya menyebabkan gangguan irama jantung, yang detak jantungnya jadi sangat lambat sehingga menyebabkan pasien itu mendadak jadi pingsan. Jadi jangan selalu dianggap bahwa serangan jantung itu selalu keluhannya nyeri dada. Tapi ternyata banyak juga yang keluhannya itu bukan nyeri dada. Nah ini beberapa istilah untuk sekedar tahu. Kalau untuk tenaga kesehatan mungkin perlu diketahui lebih dalam, tapi untuk masyarakat awam hanya sekedar tahu bahwa ada istilah namanya angina ekivalen, ada angina mikrovaskular, angina vasospastik. Ini jenis-jenis nyeri dada yang punya presentasi berbeda dengan nyeri dada angina pectoris karena penyakit jantung koroner. Nah, ini saya ambil dari gambar dari lembar edukasi dari Kementerian Kesehatan kita, bahwa lokasi nyeri dada dari penyakit jantung koroner atau serangan jantung koroner itu cukup khas. Ini beberapa contoh lokasi-lokasi nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Yaitu bisa di belakang tulang dada, bisa dari tulang dada menjalar ke leher, bisa menjalar ke pundak, bisa menjalar ke rahang bawah, atau leher bagian bawah. Itu rasanya biasanya kalau menjalar ke leher itu seperti tercekik rasanya. Atau menjalar ke hati, sehingga kadang-kadang keliru seperti dianggap sebagai gangguan lambung, kemudian nyeri di daerah punggung, jadi nyeri dada yang tembus ke punggung, di antara kedua tulang belikat kita. Ini kadang-kadang dikelirukan oleh masyarakat sebagai, oh ini bukan sesuatu yang berbahaya. Ini ternyata kalau diperiksa lebih jauh, ternyata ini merupakan penyakit jantung koroner. Ini adalah karakteristik nyeri dada yang khas akibat penyakit jantung koroner, yang mungkin bisa jadikan pegangan untuk masyarakat awam untuk mengenali apakah kira-kira nyeri dadanya ini karena jantung koroner atau tidak. Nanti di belakang, di slide akhir, nanti saya coba memberikan latihan sedikit untuk masyarakat. Kalau ada cerita seperti ini, kira-kira itu mengarah ke jantung koroner atau bukan. Nah, ini yang khas jantung koroner. Jadi penjalarannya khas, kemudian lamanya bisa kurang dari 20 menit, bisa lebih dari 20 menit. Biasanya kalau nyeri dadanya stabil, bukan serangan jantung, umumnya nyeri dada berkurang dalam waktu kurang dari 20 menit. Biasanya 5-10 menit sudah menghilang. Tapi kalau dia serangan jantung koroner, kondisi yang tidak stabil, biasanya nyeri dadanya sampai lebih dari 20 menit, bahkan berjam-jam, atau sifatnya hilang timbul. Memberat sampai setengah jam, berkurang, kemudian muncul lagi dengan waktu intensitas yang makin sering dan makin berat. Dan ingat bahwa nyeri dada jantung koroner tidak dipengaruhi oleh posisi tubuh. Jadi artinya kalau lagi nyeri, buat miring atau buat berdiri, buat duduk, itu nyerinya tidak akan berubah. Tidak memberat, juga tidak menjadi lebih ringan. Kalau misalnya kita merasakan nyeri dada, dibuat miring kok jadi lebih enak, kemungkinan bukan karena jantung koroner. Itu seringnya karena masalah paru, atau mungkin ada cairan di paru-paru, sehingga posisi tertentu lebih nyaman buat pasien dan berkurang nyeri dadanya. Jadi ingat, tidak dipengaruhi oleh posisi. Kemudian diiringi oleh gejala saraf simpatis. Maksudnya apa? Itu gejala-gejala akibat dari
aktivasi dari saraf otonomik kita, yaitu seringkali nyeri dada jantung koroner ini disertai dengan gejala mual muntah keringat dingin. Misal orang serangan jantung, kalau nyeri dadanya berat akibat jantung koroner, terlihat pucat, keluar keringat dingin, berkeringat banyak, itu adalah gejala-gejala akibat aktivasi dari saraf otonom atau saraf simpatis. Kemudian salah satu yang bisa dipakai pegangan juga, bahwa nyeri dada jantung koroner tidak dapat dilokalisir dengan satu jari. Jadi nyerinya bersifat tumpul, bukan sesuatu yang tajam. Jadi kalau bisa ditunjuk dengan satu jari, kemungkinan besar bukan jantung koroner. Terus nyeri dadanya biasanya terjadi pada saat kerja jantung yang meningkat. Jadi nyeri dada angina pectoris ini itu seringkali muncul akibat dicetuskan oleh stres fisik atau stres emosional. Ketika kita stres secara emosional, ada kabar mendadak yang berat atau ada berita yang menyedihkan yang membuat kita akhirnya jadi cemas, sedih sekali, membuat detak jantung meningkat, itu bisa mencetuskan munculnya gejala nyeri dada angina pectoris. Kemudian aktivitas fisik, kita melakukan pekerjaan yang berat, atau berlari, atau mengangkat beban berat, itu bisa mencetuskan munculnya nyeri dada angina pectoris. Jadi, ini adalah kriteria-kriteria yang bisa dipakai bagaimana kita mengenali kira-kira ini mengarah ke jantung koroner atau bukan ya. Nah, ini saya ambil dari guideline American College of Cardiology dan American Heart Association, itu perhimpunan jantung di Amerika. Saya masih memakai teks aslinya, redaksi kata-kata aslinya di dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalau saya artikan, jadi ada beberapa kriteria nyeri dada yang ini bukan karena jantung atau bukan karena jantung koroner. Apa saja nyeri dada yang bukan karena jantung koroner? Yang pertama, nyeri yang sifatnya pleuritik, yaitu nyeri dada yang itu terasa ketika kita menarik nafas atau membuang nafas. Jadi terkait dengan respirasi atau pernafasan. Atau muncul saat batuk. Jadi kita batuk-batuk terus terasa nyeri dadanya. Itu bukan jantung koroner. Kemudian kriteria kedua, jadi ini panduan yang cukup memudahkan masyarakat awam untuk mengenali kira-kira nyeri dadanya ini karena jantung koroner atau bukan. Jadi yang pertama karena terpengaruh oleh pernafasan atau karena batuk, itu bukan koroner. Kemudian yang kedua, kalau terasa di perut bagian tengah sampai ke bawah. Kalau perut bagian atas masih mungkin itu jantung koroner, kalau di ulu hati ya. Tapi kalau pusar ke bawah, jadi area perut dari tengah ke bawah, itu pasti bukan mengarah ke jantung koroner. Kemudian nyeri dada yang bisa ditunjuk dengan satu jari, localized at the tip of one finger. Jadi bisa ditunjuk dengan satu jari. Ini nyeri dadanya bisa ditunjuk. Ini loh dok, paling nyeri. Nah itu bukan jantung koroner. Kemudian nyeri yang muncul akibat gerakan atau dengan penekanan. Nah, jadi misalnya ini terasa nyeri ya, terus ditekan, kok terasa lebih nyeri, atau terasa kok dipijat di sininya kok jadi lebih enak, itu pasti bukan jantung koroner. Ya logika sederhananya jantung itu ada di dalam, yang bisa ditekan-tekan sini adalah otot dan tulang. Kalau jantung ditekan gini nggak akan kena karena dilindungi oleh tulang. Jadi tidak mungkin ditekan-tekan gini jantung jadi lebih nyeri. Jadi kalau ditekan terasa lebih nyeri atau dipijat terasa lebih enak, itu pasti bukan jantung koroner. Atau karena gerakan, misalnya tangannya digerakkan, diangkat ke atas, itu juga bukan karena jantung koroner. Itu biasanya karena muskuloskeletal atau karena otot. Kemudian bagaimana nyeri yang lain? Nyeri yang menetap konstan, jadi yang menetap, tidak memberat, tidak berkurang selama berjam-jam. Apalagi tidak disertai dengan gejala otonom. Gejala otonom tadi yang mual muntah, keringat dingin, berkeringat, dan sebagainya. Jadi nyerinya menetap berjam-jam. Tapi nggak ada gejala otonom. Ini biasanya bukan jantung koroner. Kalau jantung koroner, nyerinya menetap berjam-jam, pasti kondisinya akan semakin memburuk. Dan biasanya semakin bertambah waktu, nyerinya makin berat. Jadi kalau nyerinya menetap terus, tidak memberat, tidak berkurang, tidak hilang timbul, dan dia sampai berjam-jam, itu kemungkinan besar bukan jantung koroner. Kalau berjam-jam itu pasti kondisinya makin menurun dan perlu segera ke UGD. Kemudian nyeri yang muncul hanya dalam waktu singkat. Jadi nyeri hanya terasa 5-10 detik, yut gitu ya, terasa di dada terus hilang. Sekitar hanya beberapa detik, kurang dari 1 menit, itu juga bukan karena jantung koroner. Umumnya nyerinya 5 menit atau lebih, itu yang lebih khas ke arah jantung koroner. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang merasakan nyeri hanya beberapa detik, bisa ditunjuk dengan jari, apalagi ditekan kok rasanya jadi enakan atau makin nyeri, berarti itu bukan jantung koroner. Tidak perlu buru-buru ke UGD. Kemudian nyeri yang menjalar ke kaki, ke lower extremity. Nah, ini juga
tidak khas ke jantung koroner. Jadi kalau nyerinya dada tapi sampai berpengaruh ke kaki itu hati-hati, mungkin mengarah ke stroke dan lain sebagainya. Karena gangguan saraf yang sifatnya bisa lebih luas. Jadi bukan ke arah jantung koroner. Ini patokan-patokan yang sangat memudahkan buat masyarakat awam dan buat kita juga tenaga kesehatan untuk mengenali ini kira-kira nyerinya karena jantung koroner atau bukan. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali nyeri dada ini, jadi kapan perlu periksa kalau kita mengalami nyeri dada? Yang pertama yaitu tadi, kalau itu nyeri dadanya bukan karena jantung koroner atau bukan karena jantung, bukan kondisi yang berbahaya, tidak harus segera periksa, tidak apa-apa. Ya boleh periksa, tapi sifatnya bukan kondisi yang emergensi. Kecuali kalau nyerinya makin memberat, itu sebaiknya segera periksa. Jadi, salah satu tujuan saya menyampaikan ini adalah agar kita bisa uh, membatasi kunjungan ke rumah sakit yang tidak perlu. Dengan kita lebih mengenali kondisi-kondisi yang berbahaya, maka kita bisa mengurangi kunjungan-kunjungan yang tidak perlu, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Ini adalah warning sign atau tanda-tanda bahaya, tanda-tanda kewaspadaan dari serangan jantung koroner. Ini saya ambil dari websitenya American Heart Association. Ini bagus, website yang sangat bagus. Kalau masyarakat awam ingin mengenali jantung dan pembuluh darah dengan lebih banyak, bisa dibaca di websitenya American Heart Association www.ah.org. Itu banyak materi-materi edukasi untuk masyarakat awam. Cuman sayangnya memang masih dalam bahasa Inggris. Buat yang bisa bahasa Inggris, di situ akan sangat bagus sekali untuk edukasi. Jadi ada beberapa warning sign atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai yang kalau ini muncul, sebaiknya segera ke UGD. Yaitu nyeri dada yang khas. Nyeri dada yang khas mengarah ke angina pectoris seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian disertai oleh kepala terasa kayak ringan, kayak mau jatuh, rasa geliang. Ada mual muntah. Ya, ini gejala otonomnya juga muncul. Dan nyerinya ini menjalar ke rahang bawah, ke leher, atau ke punggung. Jadi ini khas-khas kriteria dari angina pectoris atau nyeri dada karena jantung koroner. Atau nyerinya menjalar ke lengan atau ke bahu. Kemudian ada rasa seperti sesak nafas atau memang sesak nafas, itu hati-hati. Itu warning sign yang menyebabkan seseorang nyerinya itu, nyeri dada yang dirasakan itu memang sebaiknya segera diperiksakan ke UGD. Nah, ini adalah gambaran yang saya ambil dari guideline dari European Society of Cardiology, lokasi-lokasi nyeri, kemudian gambaran rekam jantung, kemudian hasil pemeriksaan lab yang itu mendukung apakah ini kira-kira suatu serangan jantung koroner atau bukan. Jadi semakin ke kiri, gambar yang titiknya kecil sekali itu adalah nyeri dada yang bukan karena jantung koroner. Jadi walaupun nyerinya hebat, tapi kalau dia bisa dilokalisir, ditunjuk di satu jari, dan areanya sangat kecil, jadi bisa ditunjuk satu jari. Itu seperti gambar yang paling kiri. Itu bukan jantung koroner. Tapi semakin ke kanan, semakin khas bahwa itu adalah suatu jantung koroner. Jadi hati-hati. Jadi kita lihat yang merah di gambar paling atas, yang gambar orang ada lokasi area merah, itu adalah area-area lokasi nyerinya. Jadi semakin luas areanya, semakin tidak bisa ditunjuk atau dilokalisir dengan satu jari, maka nyerinya itu semakin khas ke arah jantung koroner. Apalagi disertai dengan perubahan rekam jantung yang khas, disertai dengan peningkatan kadar enzim, maka itu akan semakin khas ke arah jantung koroner. Kemudian, bagaimana sebenarnya serangan jantung itu bisa terjadi? Jadi, mungkin orang masih banyak bertanya, kok bisa ya terjadi serangan jantung? Nah, ini sekilas gambar anatomi dari jantung. Jadi, jantung itu ada 4 ruangan. Dan di permukaan jantung ini ada pembuluh darah yang dia berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh area di jantung, terutama di otot-otot jantung. Yang pembuluh darah ini yang disebut dengan pembuluh darah koroner. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang penyakit jantung koroner itu misalnya dijelaskan oleh dokternya, ada penyempitan. Penyempitan itu maksudnya bukan di jantungnya, tapi penyempitannya adalah di pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang ada di permukaan dari otot jantung, yang warna merah-merah dengan cabang-cabang ini adalah pembuluh darah koroner. Ada yang cabang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ini adalah cabang dari pembuluh darah koroner. Kalau ada area atau cabang dari pembuluh darah koroner yang muncul plak atau sumbatan, baik sumbatan total atau sumbatan sebagian, maka dia disebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi penyempitannya bukan di jantung, tapi di pembuluh darah koroner. Nah, ini saya tunjukkan
perjalanan bagaimana seseorang yang terjadi serangan jantung koroner. Jadi mulai dari gambaran pertama nomor 1 itu ditunjukkan pembuluh darahnya ya, pembuluh darah koroner di bagian dalamnya kalau dibuka seperti itu. Ini adalah yang kuning-kuning di antara lapisan di dinding pembuluh darah ini adalah plak dari kolesterol. Jadi kolesterol yang ikut aliran darah, kalau kita punya faktor resiko, berbagai faktor resiko dari penyakit jantung koroner, kolesterol yang mengalir bersama aliran darah, dia akan menyusup ke dalam dinding pembuluh darah, di lapisan subintima. Dan selama bertahun-tahun, kalau kolesterol ini menyusup, maka dia akan menyebabkan terjadinya plak. Nah, plak ini, yang ini ditunjukkan di gambar nomor 1, warna kuning, ini adalah plak yang stabil, yang itu mulai terbentuk ketika usia dewasa muda, bahkan usia remaja pun sudah mulai terbentuk, ada sebagian yang sudah mulai terbentuk. Cuman tidak setiap plak itu menyebabkan keluhan. Jadi plak yang menyebabkan keluhan itu kalau ukurannya lebih dari 50%, atau kalau di cabang yang lebih kecil lebih dari 70%. Artinya walaupun sudah ada plak, seperti saya yang selama ini alhamdulillah sehat, tidak ada keluhan, bisa jadi kalau diperiksa dengan alat yang sangat canggih, mungkin ada plak, tapi ukurannya mungkin kecil, hanya 10%, 5%. Tapi plak biasanya ada. Ada orang tertentu yang bersih, tidak ada plak sama sekali. Tapi ada sebagian orang yang muncul plak tapi tidak ada keluhan. Karena keluhan baru muncul kalau penyempitannya lebih dari 50% atau lebih dari 70% pada cabang-cabang yang lebih kecil. Nah, pada gambar yang kedua terjadi robekan pada dinding pembuluh darah. Ada robekan di dinding yang sebelah kiri, plaknya sudah cukup besar, dan robekan ini dari dinding intima pembuluh darah menyebabkan teraktivasinya yang namanya platelet atau trombosit. Dia akan menempel ke dinding pembuluh darah, mengaktifasi yang namanya kaskade koagulasi, sehingga terbentuk klot atau bekuan darah. Di gambar nomor 3 terjadi muncul bekuan darah yang menyumbat di tempat robekan tadi. Nah, munculnya bekuan darah ini sebenarnya dia tujuannya bagus. Itu mekanisme tubuh untuk kalau setiap kali ada luka itu berusaha untuk ditutup. Jadi berusaha dibekukan darahnya di lokasi itu. Tapi karena ini muncul di pembuluh darah yang kecil, dia bisa mengganggu aliran darah. Jadi bekuan darah ini bisa mengganggu aliran darah sehingga menyebabkan keluhan yang secara mendadak karena terjadinya robekan itu dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, langsung segera terbentuk bekuan darah. Waktu singkat juga akhirnya muncul keluhan. Dan inilah yang disebut dengan serangan jantung. Dan gambar nomor 4 yang terakhir ini adalah ketika bekuan darahnya muncul menutupi secara total dari aliran darah koroner. Nah, kalau dia menyumbatnya di pangkal pembuluh darah, maka dia akan bisa meninggal seketika dalam waktu singkat. Kita sering mendengar ada orang angin duduk, belum sampai ke rumah sakit, meninggal mendadak. Itu kemungkinan besar jantung koroner yang menyumbatnya di area-area pembuluh darah yang di pangkalnya. Sehingga langsung banyak sekali area jantung yang tidak mendapat aliran darah. Sehingga dia langsung bisa meninggal. Kalau di cabang-cabang yang lebih kecil, kita berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa agar tidak dikomplikasi. Dan semakin cepat ditangani, semakin bagus hasilnya. Nah, ini adalah foto-foto bagaimana pembuluh darah, ya. Jadi ini dari pasien yang meninggal ya. Pasien yang meninggal diambil pembuluh darahnya, kemudian dilihat yang dia punya penyakit jantung koroner yang stabil, yang bukan serangan, atau disebut di sini ditunjukkan dengan plak yang stabil. Ini ada plak yang cukup besar. Jadi area dari pembuluh darahnya ini kecil sekali, sempit sekali, karena sudah muncul plak di sebelah kiri yang cukup besar plaknya. Nah, kalau yang serangan jantung itu yang sebelah kanannya, sama bawahnya. Yang kanan ini adalah munculnya bekuan darah akibat robekan tadi. Jadi bekuan darah yang muncul mendadak, yang sifatnya parsial atau tidak total. Tapi yang paling bawah ini sumbatan yang total. Ini serangan jantung yang lebih khas lagi. Jadi ini bedanya antara sumbatan pada penyakit jantung koroner yang stabil dengan serangan jantung koroner. Jadi kalau serangan jantung koroner itu muncul bekuan darah seperti di gambar yang kanan dan gambar yang bawah. Dan itu yang harus segera distabilkan agar tidak terjadi kematian. Nah, saya sudah banyak menjelaskan tentang nyeri dada kepada Bapak Ibu sekalian. Kita coba latihan sebentar. Ya, bagaimana mengenali nyeri dada. Kira-kira kalau misalnya ada saudara, ada teman, ada rekan yang mengeluh nyeri dada, kita bisa memberikan saran terbaik untuk dia, apakah perlu segera diperiksakan ke UGD atau itu hanya nyeri dada biasa. Jadi ini latihan kasus yang pertama. Saya bantu bacakan. Jadi ada tetangga perempuan berusia 40 tahun,
bercerita pada kita bahwa dirinya itu merasakan nyeri dada, nyeri di dada sebelah kiri sejak beberapa hari yang lalu. Nyerinya itu terasa seperti sengkring-sengkring. Terus dia mengarahkan jari telunjuknya ke dada kiri untuk memberitahu titik lokasi yang paling nyeri. Di sini, yang terasa nyeri sekali yang mengganggu beberapa hari ini. Nah, dan tangga kita ini mengatakan bahwa nyerinya itu sering muncul saat duduk santai atau saat menonton TV. Dan nyerinya itu makin terasa kalau lengannya diangkat itu makin terasa nyeri. Terus kita coba sih kita periksa, ditekan sedikit lokasi yang nyeri. Kok ternyata dia kesakitan. Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira kalau dari penjelasan saya beberapa slide sebelumnya, kira-kira ini nyerinya mengarah ke penyakit jantung koroner atau bukan? Nah, jadi ada banyak clue di sini yang bisa dipakai untuk mengarahkan ini kira-kira karena jantung koroner atau bukan. Yang pertama, perempuan usia 40 tahun. Perempuan usia 40 tahun itu adalah kelompok populasi yang sangat kecil resikonya terkena penyakit jantung koroner. Beda dengan laki-laki. Laki-laki usia 40 tahun itu resikonya tergolong resiko tinggi terkena jantung koroner. Tapi kalau perempuan usia 40 tahun, apalagi masih menstruasi, ya, itu adalah kelompok yang sangat jarang sekali terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung koroner. Bisa, tapi sangat kecil kemungkinannya. Perempuan baru resikonya tinggi sama dengan laki-laki ketika usianya di atas 55 tahun sampai 65 tahun. Itu resikonya setara dengan laki-laki untuk terkena penyakit jantung koroner. Kalau usia di atas 65 tahun, perempuan resikonya jadi lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi biasanya kalau kita melihat orang-orang serangan jantung di atas usia 65, itu justru lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Artinya resiko perempuan di usia di atas 65 itu lebih tinggi dari laki-laki. Kalau antara 55 sampai 65 itu resikonya setara. Kalau di bawah 55 tahun, laki-laki jauh lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Dan ini penting sebagai cara kita untuk mengira-ngira ini mengarah jantung koroner atau bukan. Jadi terasa sekring-sekring, bisa ditunjuk. Nah, tadi sudah saya sebutkan, ini bisa ditunjuk kayak gini, kemungkinan besar bukan jantung koroner. Ditambah lagi, nyerinya ternyata muncul saat santai, saat lagi menonton TV, tidak ada stres fisik, tidak ada stres psikis. Terus saat lengannya diangkat ke atas terasa makin nyeri, ini makin mengarah pada sesuatu yang bukan ke jantung koroner. Apalagi kita coba lakukan penekanan, ternyata lebih nyeri. Jadi pasti bukan jantung koroner. Dengan berbagai petunjuk ini, kita bisa menjawab, oh ini bukan jantung koroner. Tidak perlu buru-buru ke UGD, obati aja atau istirahat atau DP, silahkan. Tergantung nanti penyebab dari nyerinya. Nah ini kita coba latihan yang kedua. Tetangga laki-laki, usia 50 tahun, dia bercerita sama, ada nyeri dada kiri sejak beberapa hari yang lalu, terasa ditindih benda berat. Kalau pas nyerinya kambuh itu rasanya kayak ditindih benda berat. Kemudian sampai keluar keringat dingin kadang-kadang. Terus nyerinya ini ternyata menjalar sampai ke leher, sampai ke pundak. Terus nyerinya ini katanya muncul kalau dia pas aktivitas yang agak berat. Saat mengangkat beban berat atau saat aktivitas fisik yang agak berat. Dan kalau dibuat istirahat, lebih enakan. Dan tetangga ini ternyata dia perokok berat sejak lama. Kira-kira jantung koroner atau bukan? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini gambaran-gambaran yang khas atau tipikal dari jantung koroner. Jadi kalau menemukan yang seperti ini, jangan ditunda. Apalagi kalau dia sebelumnya tidak ada riwayat nyeri dada seperti ini, terus ini keluar nyeri dada yang baru, ini adalah serangan jantung koroner. Kalau orang yang sudah pernah terdiagnosis sebagai penyakit jantung koroner yang stabil, tapi muncul nyeri seperti ini yang memberat, berarti itu nyeri dada jantung koronernya sedang kambuh atau tidak stabil. Jadi sebaiknya segera ke UGD untuk memeriksakan diri. Karena kalau terlambat, kematiannya jadi tinggi. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kematiannya itu sepertiga dari total kematian di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner dan berbagai penyakit-penyakit yang disebut dengan sindrom metabolik. Jadi ada yang memakai jargon cerdik, ini singkatan ya. C itu cek kesehatan secara berkala. Kemudian E adalah enyahkan rokok, jadi stop merokok sejak sekarang. R itu rajin aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian D-nya adalah diet yang seimbang. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Kemudian yang K adalah kelola stres. Jadi manajemen stres yang lebih bagus. Ini harus diikuti ya kalau ingin terhindar dari penyakit jantung koroner. Atau ada yang pakai istilah sehat. Sehat itu singkatan dari S-nya seimbangkan gizi, E-nya enyahkan rokok, hanya hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Sebenarnya prinsipnya sama dengan tadi, hanya untuk lebih memudahkan, silahkan terserah mau pakai yang mana. Intinya kita harus memperbaiki gaya hidup kita untuk
untuk mencegah jangan sampai terkena penyakit jantung koroner. Karena sekali kita terdiagnosis penyakit jantung koroner, apalagi sudah terbukti dan pemeriksaan yang canggih, apalagi sudah pernah dipasang ring, operasi bypass dan sebagainya, maka pengobatannya sifatnya seumur hidup. Karena kondisi pembuluh darahnya, orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner dengan yang sehat itu berbeda. Resiko terbentuk plak baru, terjadinya serangan jantung itu sangat besar pada orang yang sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner. Jadi hati-hati. Ini salah satu cara untuk mencegah jangan sampai kena penyakit jantung koroner, yaitu dengan DASH diet atau dietary approach to stop hypertension, atau diet untuk mencegah hipertensi, karena hipertensi salah satu faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Tapi DASH diet ini bukan cuma untuk mencegah hipertensi ya, tapi bisa untuk seluruh mengendalikan agar tidak terjadi sindrom metabolik, termasuk diabetes, stroke dan sebagainya. Jadi poin-poinnya dari DASH diet adalah meningkatkan konsumsi buah dan sayuran lebih dari 200 gram per hari. Kemudian lebih diperbanyak konsumsi serat, yaitu dalam bentuk buah dan sayuran tadi. Kemudian konsumsi kacang-kacangan moderate, jangan terlalu banyak juga. Jadi kurang lebih 30 gram per hari. Karena kacang itu sebenarnya bagus, mengandung fitokolesterol. Tapi kalau berlebihan ada efek-efek tertentu yang mungkin bisa didapat juga. Jadi moderate consumption dari kacang-kacangan, sekitar 30 gram per hari. Kemudian diet kurangi konsumsi dari garam, yaitu kalau di sini sebutkan idealnya kurang dari 5 gram per hari. Dan hati-hati, garam itu bukan cuma di garam dapur, yang sering terlupakan adalah garam itu juga banyak di makanan atau minuman yang berpengawet, yang mengandung natrium, itu termasuk bagian dari garam. Dan itu meningkatkan resiko terjadi hipertensi dan akhirnya nanti bisa terkena penyakit jantung koroner. Nah ini sudah disebut di paling bawah ya, jadi kurangi atau hindari minuman-minuman soft drink yang dipermanis, diberikan gula-gula atau pengawet buatan. Jadi itu kira-kira diet-diet atau pengelolaan makanan untuk mencegah biar tidak terjadi penyakit jantung koroner. Kita perlu mengenali juga apakah kita termasuk aktivitas fisiknya sedenter atau yang pasif yang tidak terlalu aktif, atau moderately aktif yang cukup atau kalau diartikan cukup aktif ya, atau yang sangat aktif. Nah ini kapan kita disebut moderately aktif? Itu kalau kita sehari-hari minimal kita melakukan aktivitas, kalau dikonversi seperti jalan, ya itu kira-kira seperti jalan 1-3 mil. 1-3 mil itu berapa? 1 mil itu kurang lebih sekitar 6.000 langkah. Kan kita sering dengar program target harian adalah jalan 6.000 langkah. Nah, itu kurang lebih 1 mil per hari. Jadi ada banyak alat yang bisa digunakan, HP, aplikasi-aplikasi tertentu, atau jam tangan smartwatch tertentu yang bisa membantu menghitung langkah harian. Jadi kita punya target sehari minimal 6.000 langkah. 6.000 langkah itu kira-kira setara dengan 1 mil per hari. Itu moderately aktif. Kalau ingin disebut aktif, ya, yang lebih tinggi lagi, maka harus lebih dari 3 mil. Jadi tinggal 3 kali 6.000 langkah, berarti lebih dari 18.000 langkah per hari. Jadi itu target-target harian yang harus dicapai kalau kita ingin terhindar dari sindrom metabolik dan penyakit jantung koroner. Dan ini kira-kira kalori per hari pada orang yang sedentary, moderately aktif, dan yang sangat aktif. Laki-laki dan perempuan agak berbeda. Jadi kurang lebih rata-ratanya sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Jadi kalau kita ingin menghitung apakah aktivitas harian kita tergolong yang mana, sedenter, moderately aktif atau aktif, berarti kira-kira kebutuhan kalori kita segitu. Kalau kita makannya lebih banyak dan aktivitas fisik kita kurang, ya otomatis kita menumpuk kalori dan akhirnya akan jadi obesitas seperti yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Jadi ini bisa jadi patokan-patokan yang sederhana untuk mengira-ngira kira-kira kalori yang kita konsumsi dengan yang keluar kira-kira seimbang atau tidak. Kalau ini adalah halaman dari Circulation, jadi jurnal dari American Heart Association, bahwa direkomendasikan pada setiap orang untuk mencegah terjadi penyakit jantung koroner dan sindrom metabolik untuk melakukan minimal aktivitas fisik yang moderate, yaitu setara dengan kalau tadi disebutkan minimal 1-3 mil. Tapi kalau dalam bentuk olahraga itu disarankan olahraga sehari minimal 30 menit, kecepatannya berapa? Sekitar 3-4 mil per jam. Jadi ini adalah 3-4 mil itu kok angkanya berbeda dengan tadi. Kalau ini dalam bentuk olahraga. Jadi kalau olahraga jalan itu disarankan minimal 30 menit sehari dengan kecepatan jalan sekitar 3-4 mil per jam. Itu termasuk dengan aktivitas olahraga yang moderate. Dan kalau kita bisa rutin melakukan itu, seminggu minimal 5 kali,
maka kita bisa membakar kalori antara 600 sampai 1.200 kilokalori per minggu. Jadi itu bisa jadi hitungan kita per hari, kebutuhan kita tergolong sedenter, moderately aktif atau aktif, berarti kebutuhan kalori kita seberapa, berapa banyak kita harus membakar kalori per minggunya. Ini bisa jadi patokan sederhana. Karena memang menghitung kalori agak susah, tapi ini acuan-acuan yang bisa kita pakai. Dan ternyata orang yang cukup aktif, yang cukup fit, ini ada penelitian dari salah satu jurnal. Jadi yang paling kiri ini orang yang tidak begitu aktif, yang kemampuan aktivitas sehari-harinya hanya sekitar 1-6 match. 1-6 match itu artinya dia tidak bisa berlari, tidak bisa melakukan olahraga yang cukup berat. Itu resiko untuk terjadi kematian 4,5 kali lebih tinggi daripada orang yang sangat bugar. Jadi grafiknya sangat berbeda sekali antara yang paling kiri dengan yang berikutnya. Kalau yang dia sudah cukup bagus, yang 6 match ke atas ya, jadi yang grafik yang kedua itu 6-8 match, kemudian 8-10, sebelahnya lagi 10-13, dan yang paling kanan itu lebih dari 13. Jadi mulai 6 match ke atas dibanding yang sebelum 6 match, itu resiko kematiannya berkurangnya signifikan. Tapi kalau orang itu punya kemampuan fisik yang cukup bagus, yang bisa lebihin 6 match, itu ternyata memang tetap akan lebih baik yang sampai lebih dari 13 match. Dia mampu aktivitas fisik yang sampai yang terberat sekalipun dia mampu. Tapi perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menurunkan risiko kematian dengan cara kita aktif secara fisik dengan lebih bagus, lebih bugar. Jadi paling tidak target kita bisa mencapai level 6 match. Nah, 6 match itu ini ada tabel bagaimana kita mengira-ngira olahraga apa yang termasuk 6 match ke atas, mana yang di bawah 6 match. Jadi kalau kita cuma bisa main golf tapi kita nggak bisa main tenis gitu ya, berarti dia kemampuan fisiknya tidak mencapai 6 match, karena tenis itu butuh 7,5 match atau minimal 6 match. Kalau golf itu butuh hanya sekitar 2,5 sampai 4,9. Jadi kalau hanya bisa main golf, tapi kalau diajak main tenis nggak kuat fisiknya, nafasnya nggak kuat, kakinya nggak kuat, dan sebagainya, berarti dia secara fisik kemampuannya tidak mencapai 6 match. Dan itu resiko untuk terjadi kematian 4,5 kali lipat lebih tinggi daripada kelompok yang lebih aktif, lebih fit. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan moga-moga yang utama adalah bisa mengenali bagaimana nyeri dada yang karena jantung dan bukan karena jantung koroner. Dan berikutnya acara saya kembalikan kepada host Mas Doni ya. Masih kita tunggu Mas Doni untuk join. Baik, terima kasih Dokter Ridho. Menarik sekali ya dok untuk pembahasan kali ini. Ya mungkin penyakit jantung koroner ini memang termasuk juga silent killer ya dok ya. Iya betul. Karena nyerinya kadang-kadang tidak khas. Jadi ada sebagian orang yang dipikir tidak ada jantung koroner, ternyata bisa terjadi kematian. Iya. Karena pernah ada kasus itu tiba-tiba orang itu yang paginya masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, tiba-tiba siang langsung tergeletak, entah itu pingsan dulu atau gimana, kemudian langsung meninggal seperti itu, dok. Iya, ya betul. Itu salah satu penyebab dari kematian mendadak adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung koroner. Salah satu penyebab kematian tertinggi yang mendadak pada usia di atas 40 tahun. Jadi harus diwaspadai, harus dikenali mulai dari sekarang. Iya. Kemudian ada pertanyaan nih dok, bagaimana cara membedakan nyeri dada akibat jantung koroner itu dengan nyeri yang dirasa saat asam lambung naik atau GERD tadi dok? Itu sama-sama terasa panas juga di dada. Iya betul. Itu seringkali yang mungkin keliru ya, nyeri dada koroner dipikir lambung, nyeri dada lambung dipikir penyakit jantung koroner. Jadi ada beberapa clue seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi apakah nyerinya memberat dengan aktivitas atau tidak? Apakah dicetuskan oleh aktivitas fisik atau stres atau tidak? Tapi kadang-kadang lambung itu juga bisa karena stres. Tapi yang paling khas kalau ini masalahnya karena reflux esofagus atau GERD yang banyak kita kenal ya. Jadi naiknya asam lambung ke atas, karena klep yang membatasi antara esofagus atau kerongkongan ya dengan lambung itu klepnya dia tidak bagus menutupnya, sehingga asam lambungnya dia cenderung naik ke atas sampai ke kerongkongan.
Padahal dinding esofagus atau kerongkongan ini tidak didesain untuk menahan asam yang pH-nya sangat rendah seperti di lambung. Jadi pasti sangat nyeri. Dan nyerinya dikatakan heartburn, jadinya terbakar seperti orang serangan jantung. Jadi yang khas kalau pada GERD ini adalah nyerinya biasanya dicetuskan oleh makan besar atau dia berbaring setelah makan. Jadi tidak lama setelah makan dia berbaring. Ini seringkali muncul. Jadi dicetuskan oleh itu. Terus yang kedua, nyerinya membaik dengan pemberian obat-obat MAH. Jadi obat MAH itu tujuannya untuk menurunkan keasaman dari asam lambung. Sehingga tidak mengiritasi area-area yang sensitif tadi. Sehingga nyerinya akan berkurang. Mungkin pada orang tertentu tidak menghilang, tapi biasanya berkurang signifikan dengan pemberian obat-obat MAH atau obat lambung. Itu salah satu cara yang paling gampang untuk mengenali. Begitu. Terus jangan lupa penjalarannya juga apakah dia menjalar sampai awalnya dari ulu hati atau dari nyeri dada. Kalau yang jantung koroner seringnya dari nyeri dada menjalar ke ulu hati. Jadi kalau murni ulu hati tidak memberat dengan aktivitas ya dan membaik dengan pemberian obat MAH, itu berarti bukan karena jantung koroner. Iya, jadi orang yang punya asam lambung atau MAH atau GERD ya sebaiknya konsultasilah ya ke dokter penyakit dalam atau ke dokter jantung. Ya, kalau dengan cara-cara tadi itu bisa memenuhi, oh ini lebih mengarah ke GERD atau karena gastritis atau MAH, ya berarti konsultasi ke dokter penyakit dalam atau dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami masih mempersilahkan untuk bertanya karena di masyarakat awam kita ini Dok, ada kasus itu yang biasa disebut orang itu adalah masuk angin duduk, Dok. Nah, masuk angin duduk ini fakta atau mitosnya itu seperti apa, Dok? Kadang orang tiba-tiba dia paginya masih beraktivitas seperti tadi, kemudian duduk atau tidur, habis itu dibangunin tidak bisa. Wah, ini pasti kena masuk angin duduk ini. Nah, kata orang seperti itu. Nah, itu fakta atau mitosnya bagaimana itu, Dok? Iya, jadi salah satu penyebab kematian mendadak tertinggi ya pada orang yang sebelumnya sehat atau disebut dengan sudden cardiac death. Kita lihat usianya. Kalau usia di atas 40 tahun ke atas, terutama laki-laki, itu kemungkinan jantung koroner. Lebih dari 80% itu kematian mendadak yang tidak jelas seperti itu karena jantung koroner. Kalau usianya di bawah 40 tahun, itu penyebabnya karena yang lain. Jantung koroner itu persentasenya jauh lebih kecil. Bisa tapi jarang. Biasanya lebih karena penyebab-penyebab lain yang sifatnya kelainan struktural di jantung yang sejak bertahun-tahun sebelumnya atau kelainan yang sifatnya genetik. Jadi bisa muncul gangguan irama jantung yang berbahaya, yang tidak jelas pencetusnya, yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kematian. Jadi tergantung usia ya. Kalau usia 40 tahun ke atas, terutama laki-laki, ya kemungkinan besar penyakit jantung koroner. Dan kenapa kok bisa meninggal mendadak? Seringkali penyakit jantung koroner itu menyebabkan salah satu komplikasi yang disebut dengan ventricle fibrilasi. Ventricle fibrilasi itu gangguan irama jantung yang muncul karena area-area otot jantung itu kekurangan oksigen, kekurangan suplai darah karena tersumbatnya pembuluh darah koroner. Sehingga dia jadi rentan, jadi sensitif, mencetuskan listrik-listrik yang tidak perlu dari banyak area sehingga mengambil alih kendali dari irama listrik yang normal di jantung sehingga menyebabkan irama yang berbahaya yang disebut dengan ventricle fibrilasi. Dan itu adalah penyebab kematian yang tertinggi pada orang-orang dengan serangan jantung koroner yang tidak sampai ke rumah sakit. Jadi seringkali kayak gitu itu karena ventricle fibrilasi. Berarti memang karena penyakit jantung ya, Bapak-Bapak itu. Bukan karena tiba-tiba ada angin yang masuk, disebutlah masuk angin duduk seperti itu. Cuman yang harus diketahui ya bahwa yang menyebabkan kematian mendadak itu tidak selalu karena jantung koroner. Jadi sebagian besar memang jantung koroner kematian mendadak, tapi tidak selalu. Ada kemungkinan 20% itu penyebabnya bukan karena jantung koroner. Seperti yang sempat saya sebutkan tadi, ada beberapa kelainan di luar jantung atau di jantung yang itu bisa menyebabkan kematian mendadak juga. Misalnya yang namanya emboli paru akut. Jadi ada terbentuknya bekuan darah yang menyumbat di pembuluh darah paru-paru. Itu bisa menyebabkan kematian mendadak dan keluhannya juga nyeri dada. Atau ada juga yang disebut dengan diseksi aorta, acute aortic dissection. Itu juga robek di pembuluh darah nadi terbesar di tubuh kita atau disebut dengan aorta
itu lapisan dinding pembuluh darahnya robek, dan itu bisa menyebabkan kemetaan dalam waktu singkat. Keluhan utama juga nyeri dada. Atau di bidang paru, ada namanya kelainan disebut pneumotorak. Jadi paru-parunya tiba-tiba kayak bocor, sehingga udara itu masuk mengisi ruang kafum pleura namanya ya, ruang antara dinding dada dengan paru-paru, menyebabkan sesek dan nyeri dada. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang keluhannya itu nyeri dada, bukan sesek duluan. Nyeri dada duluan, dan kalau tidak dilakukan penanganan dalam waktu cepat, itu bisa menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Jadi itu juga bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Jadi harus hati-hati juga. Iya, baik. Kemudian untuk saya ulas kembali tentang pencegahan penyakit kardiovaskuler lagi, yaitu cerdik ya dok ya. Cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup. Nah yang terakhir ini kelola stres ini dok. Ini di masa-masa pandemi ini banyak sekali orang yang stres ini dok. Iya. Ini yang susah nih sepertinya dok. Iya memang susah ya, tapi ya memang itu PR dari kita masing-masing untuk lebih bisa mengontrol pikiran ya. Saya pernah beberapa kali di ruang praktek ketemu pasien yang konsultasi dengan keluhan nyeri dada, yang itu karena faktor psikologis. Dan ingat tadi di jurnal, di beberapa data juga disebutkan nyeri dada yang kadang bisa berat sekali itu ternyata penyebabnya 10% karena psikis, karena psikologis. Jadi, cuman kalau faktornya psikologis seringkali orang itu seringkali tidak percaya kalau kita bilang, oh jantungnya bagus, ini organ-organnya bagus, kita bilang gitu seringkali nggak percaya, karena penyebabnya psikis, ada faktor ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Jadi, kadang-kala orang-orang seperti ini, di satu dokter sudah dibilang bagus, normal ya, masih nggak percaya, periksa ke tempat lain, ayo periksa ke berbagai dokter. Kadang berbagai dokter bilangnya normal itu pun masih nggak percaya, karena dia merasakan rasa tidak enak, rasa berat di dadanya. Itu faktor psikis, tapi sebenarnya kalau dia bisa mengontrol pikirannya dengan lebih tenang ya, apalagi kalau dia sudah periksa ke berbagai dokter dan dikatakan normal, bagus, ya coba digali kemungkinan apakah mungkin karena stres ya yang menyebabkan rasa tidak enak di dada saya. Kalau kita mengenali itu, kita tidak menyangkal ya, kita menerima, oh iya kayaknya karena stres. Entah karena kecemasan, takut mungkin dengar kabar dari kasus COVID yang tinggi, yang ada kematian, mungkin keluarganya juga ada yang meninggal, sehingga ada kecemasan yang muncul ya. Jadi salah satu mungkin cara mengenali adalah kira-kira rasa tidak enak dada ini muncul sejak kapan ya? Kalau munculnya sejak misalnya ada keluarga yang meninggal, keluarga dekat atau ada teman dekat yang meninggal, nah itu hati-hati, jangan-jangan itu faktor psikis. Jadi kalau ada pencetus kejadian yang hebat yang bisa membuat gangguan psikis, kesedihan yang mendalam, kecemasan yang berlebihan, kemudian besar itu karena faktor psikologis atau psikis. Dan seringkali kalau saya gali orang-orang yang nyeri dadanya karena psikis itu juga karena itu. Jadi kalau digali, ditelusuri riwayatnya itu, ternyata dia beberapa minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya habis suaminya meninggal atau istrinya meninggal atau ada keluarga dekatnya yang meninggal atau teman-temannya beberapa yang meninggal atau sakit berat sehingga dia jadi ketakutan, kekhawatiran. Itu biasanya ada riwayat kejadian peristiwa yang membuat dia akhirnya jadi cemas dan takut. Baik, ini banyak juga terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ya, ketika diputus oleh pasangannya, ini tiba-tiba terasa nyeri di dada ini. Ya, bisa juga ya. Jangan-jangan mereka beranggapan telah kena serangan jantung seperti itu. Ya, bisa juga. Jadi, tapi ada yang menarik yang saya nggak tahu pernah menyebutkan atau tidak. Ada kasus yang menarik tapi agak jarang. Saya belum pernah ketemu langsung. Mungkin pernah tapi mungkin saya nggak menggali lebih dalam. Jadi ada namanya sindrom patah hati. Jadi istilah resmi secara ilmiah ini di bidang jantung. Sindrom patah hati atau broken heart syndrome. Nama awalnya bukan broken heart syndrome. Nama awalnya disebut dengan Takotsubo kardiomyopati. Karena yang menemukan ini adalah orang Jepang. Takotsubo. Hanya disebut dengan Takotsubo kardiomyopati. Tapi hanya ketika digali, kenapa kok bisa muncul Takotsubo kardiomyopati? Itu ternyata pencetusnya itu akibat peristiwa fisik yang berat, yang hebat, yang membuat orang itu jadi stres dan akhirnya menyebabkan jantungnya bengkak. Padahal dia tidak punya faktor-faktor resiko yang menyebabkan gangguan jantung. Jadi katupnya bagus, nggak ada jantung koroner, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada gangguan apapun. Dan yang sebelumnya dia bagus, sehat, terus tiba-tiba dalam hitungan hari atau minggu jantungnya jadi bengkak besar, signifikan membesar. Bahkan kadang-kadang fungsinya terganggu.
itu disebut dengan takut sembuh kardiomyopati atau broken heart syndrome. Jadi sudah patah hati. Misalnya, jadi hati-hati ya. Jadi kalau gangguan psikis yang terlalu berat itu bisa menyebabkan rilis katekolamin yang berlebihan. Katekolamin ini bisa membuat direct myocyte injury, jadi bisa menyebabkan kerusakan di otot jantung yang bermakna yang bisa menyebabkan gangguan jantung. Cuman kabar baiknya adalah takut sembuh kardiomyopati umumnya bisa membaik secara spontan. Dengan pengobatan yang tepat biasanya 3 bulan sudah membaik. Gitu. Jadi hati-hati ya, jangan meremehkan apa kesedihan yang mendalam atau masalah psikis yang berat ternyata bisa mencetuskan gangguan yang cukup berat ternyata. Tapi untungnya memang prognosisnya bagus, jadi kemungkinan sembuhnya sangat besar. Jadi hati-hati ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, atau bahkan yang orang tua pun juga bisa ya seperti itu. Bisa. Jangan terlalu bersedih. Itu kasusnya lebih sering sebenarnya, lebih sering pada perempuan dan usia-usia pertengahan ternyata. Kalau broken heart syndrome ya. Jadi usia-usia pertengahan yang usia sekitar di atas sekitar 50-an tahun dan seringnya perempuan. Laki-laki ada tapi jarang, lebih sering kasusnya pada perempuan. Mungkin karena perempuan lebih suka ini ya, lebih suka apa? Bermain depresi mungkin. Nggak tahu ya. Tapi perempuan di bidang kardiovaskular itu perempuan memang jenis kelamin yang banyak dibuat jurnal-jurnal khusus penelitian karena ada kondisi yang berbeda dengan laki-laki, hormonalnya dan kondisi-kondisi yang berbeda secara resikonya, sehingga perempuan itu kadang-kadang bisa berbeda resikonya dengan laki-laki. Kemudian untuk kalangan yang umur 40 tahun ke bawah itu persentase terkena serangan jantungnya bagaimana itu, Dok? Atau banyak juga? Yang usia di bawah 40 tahun ya? Iya. Iya. Kalau laki-laki usia di bawah 40 tahun sekarang lumayan banyak nih. Saya selama setahun bertugas di Rumah Sakit Dolopo, itu saya ketemu pasien laki-laki usia 30-an tahun itu sekitar 3 kali. Ada 3 pasien saya yang usia masih 30-an tahun. Dan biasanya ya sering ketemunya itu faktor resikonya merokok, seringnya itu. Merokok. Jadi seringnya paling berkaitan erat kalau yang usianya masih cukup muda itu seringkali faktor resiko merokok. Kalau perempuan itu di bawah 40 tahun resikonya sangat kecil. Jadi harus kita pikirkan ada kelainan lain yang membuat pembuluh darah koronernya ini lebih rentan terjadi penyakit jantung koroner. Misalnya ada penyakit autoimun seperti lupus misalnya. Itu bisa membuat orang-orang perempuan-perempuan tertentu yang usia di bawah 40 tahun itu bisa terkena penyakit jantung koroner. Atau kehamilan. Kehamilan itu sebenarnya tidak menyebabkan risiko jantung koroner. Tapi ada keluhan nyeri yang itu terjadi akibat gangguan di pembuluh darah koroner yang keluhannya persis seperti serangan jantung koroner. Yang disebut dengan spontaneous coronary artery dissection. Jadi robekan di dinding pembuluh darah koroner. Itu keluhan nyerinya persis seperti serangan jantung koroner. Jadi kalau saya ketemu perempuan usianya masih cukup muda, 30-20 tahun, lagi hamil, nyeri dada hebat, terjadi perubahan rekam jantung yang khas jantung koroner, itu kemungkinan yang paling sering yang harus saya pikirkan adalah spontaneous coronary artery dissection. Cuman memang sulit dibedakan dengan serangan jantung koroner. Jadi harus dilakukan angiografi atau kateterisasi untuk membuktikan apakah ini memang karena jantung koroner atau yang disebut tadi spontaneous coronary artery dissection. Tapi kalau yang penyakit jantung koroner yang karena plak tadi itu pada perempuan usia di bawah 40 itu sangat kecil. Itu harus dipikirkan ada kondisi penyakit lain yang membuat sehingga kolesterol lebih mudah numpuk di pembuluh darahnya. Jadi pesan tersiratnya dari sini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu menuntut laki-laki ya. Kenapa itu kok nggak perlu menuntut, kenapa ini? Karena sakit hati ya. Nanti stres Karena jadi gangguan. ya karena stres ini yang mengakibatkan banyak laki-laki jadi psikis ya sepertinya. Psikis Ya, faktor jadi resiko juga kalau stres ya. Faktor resiko bisa terkena serangan jantung juga. selain itu di dalam keluarga untuk ibu-ibu untuk memasak juga diperhatikan juga ya, Dok, untuk faktor pencetus atau seperti makanan-makanan yang terlalu banyak lemak dan lain-lain itu harus dipikirkan juga ya. Kasihan ayahnya ya, kasihan bapaknya. Ya, intinya seluruh keluarga lah, menjaga seluruh keluarga. Iya. Yang sering dilupakan oleh orang-orang adalah ada beberapa yang cerita kalau ketika ketemu saya cerita, dok saya itu sudah mengurangi konsumsi garam saya sedikit, saya nggak pakai garam kalau makan. Tapi kenapa tensi saya nggak terkontrol? Kenapa kok saya masih belum bagus gitu ya?
ternyata konsumsi garamnya itu bukan dari garam dapur, tapi dari makanan-makanan kemasan. Satu bungkus mie instan, itu saya pernah iseng melihat di bungkusnya ya, itu ternyata kandungan natriumnya, natrium ini adalah mineral yang ada di dalam garam, yang paling banyak dalam garam dapur. Jadi kandungan natriumnya itu 1 gram lebih. Jadi artinya kita makan 2 bungkus mie sehari itu sudah melebihi takaran yang aman untuk pasien yang sudah ada gangguan jantung atau hipertensi. Kalau orang normal, ya sebenarnya disarankan juga mengurangi ya, kurang dari 5 gram. Tapi kalau sudah ada hipertensi, diabetes, jantung, dan sebagainya, itu disarankan kurang dari 2 gram. Jadi berbeda antara orang yang masih sehat sama orang yang sudah ada gangguan atau yang dengan faktor resiko. Yang sering dilupakan yaitu konsumsi makanan instan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Ari nama Sikana 59. Ini dok, saya sekitar 2 minggu ini sakit nyeri dada, kadang dada tengah, dada kanan, dada kiri. Kalau dipijat itu bisa seperti sendawa, orang kayak sendawa kayak gitu, glegeken kalau orang Jawa. Itu penjelasannya bagaimana dok? Ini sepertinya sama Ya, dengan GERD. ya mungkin yang jelas itu bukan karena jantung koroner ya. Apalagi dengan pemijatan rasanya lebih enak, terasa lebih ringan. Kalau soal sendawa itu banyak faktor, mungkin bukan karena pijatannya, mungkin karena posisi yang lebih enak sehingga udara di lambung lebih mudah keluar, sehingga rasa lebih enak. Jadi ya kadang itu kita suka menghubungkan hal-hal yang tidak berhubungan. Banyak mitos-mitos, nggak cuma kesehatan, mitos-mitos sehari-hari kita itu muncul karena kita menghubungkan hal-hal yang tidak berhubungan sebenarnya. Misalnya ada seorang datang ke rumah, terus menyebabkan ada yang sakit atau rezekinya jadi turun, dihubungkan gara-gara kedatangan ini jadi rezekinya turun, atau apalah, gara-gara gara-gara apa ya, banyaklah mitos-mitos yang muncul gara-gara ini gara-gara musim ini akhirnya jadi ada gangguan apa gitu ya, sebenarnya tidak berhubungan. Jadi nggak cuma kesehatan, tapi banyak mitos dalam masyarakat kita yang mungkin karena pendidikan yang kurang ya, karena ketidakpahaman kita untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ya, baik di alam maupun tentang kesehatan, sehingga kita suka mencari solusi yang sederhana yang sebenarnya tidak berhubungan. Kita menjelaskan, gara-gara dipijit tadi akhirnya bisa bersendawa. Padahal mungkin bukan karena pijitnya, tapi karena faktor lain. Karena perubahan posisi, karena mungkin dia memang lebih enak ya, dengan istirahat dia lebih berkurang sendawanya. Banyak faktor lah. Itu sebenarnya tidak selalu berhubungan akibat dari pijat yang dilakukan. Jadi Ya, kalau disuruh seperti itu, menjelaskan Mas. ya susah. Iya, susah kalau disuruh menjelaskan. Kalau itu memang tidak berhubungan, susah. Baik, seperti itu Mas Ari ya penjelasannya. Oh ya, satu lagi dok, terakhir, karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir, mengenai pertolongan pertama yang dilakukan ketika kita menjumpai seseorang yang tiba-tiba terkena serangan jantung ini dok. Dan itu golden period dari serangan jantung itu berapa menit dok itu? Untuk orang awam pertolongannya bagaimana? Nah, bagaimana ini dok? Iya. Intinya adalah secepat mungkin. Kalau itu memang serangan jantung, seperti yang saya jelaskan kriterianya khas ya, begitu kita kenali, oh ini serangan jantung koroner, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat yang bisa menangani. Minimal bisa dilakukan rekam jantung. Karena kalau terlalu lama ditahan di rumah, nanti akan kehilangan banyak waktu yang berharga. Jadi kematian dari otot jantung itu secara teori ya, di tingkat sel itu bisa terjadi kalau sumbatan itu terjadi minimal 20 menit. Jadi kalau kurang dari 20 menit, otot yang tadi yang tersumbat, yang terganggu itu masih bisa pulih. Semakin kita menunda, semakin banyak area yang terganggu. Yang awalnya mungkin hanya satu titik bisa meluas ke area yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Yang di tengah sudah mati, di pinggirnya mulai terganggu. Tapi kalau kita waktunya tepat, yang terganggu, yang belum mati, itu bisa kita pulihkan lagi. Semakin kita tunda waktunya, semakin banyak area yang akhirnya sel-selnya mati, karena dia kekurangan oksigen dan darah dalam waktu lebih dari 20 menit. Yang pinggir-pinggir, dia masih kurang dari 20 menit, masih bisa diselamatkan. Tapi yang di bagian tengah, semakin kita tunda, semakin meluas area-area yang tidak bisa diselamatkan. Artinya, waktu itu sangat penting. Dan mindset kita, paradigma kita untuk merawat pasien serangan jantung itu bukan sekedar bagaimana caranya biar bisa hidup, bukan. Hidup
Untuk menyelamatkan nyawa saja itu paradigma perawatan 10-20 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari itu. Kalau kita bicara sekarang itu bukan sekedar menyelamatkan nyawa, atau menurunkan angka kematian, tapi bagaimana setelah serangan jantung nanti pasien ini bisa tetap terjaga kualitas hidupnya dengan baik sampai puluhan tahun ke depan. Artinya dengan tata laksana yang bagus, bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi dia bisa menjalani hidup dengan bagus dan tetap aktif sampai puluhan tahun. Itu harus kita capai sekarang. Bukan hanya sekedar soal selamat atau tidak selamat, karena banyak orang yang tertunda datang, ya dia selamat, tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian setelah serangan jantung, jantungnya bengkak, sering sesek, sering kambuh, nyeri. Akhirnya kualitas hidupnya sangat menurun sekali dibanding sebelum dia kena serangan jantung. Itu sama kayak apa ya, ya hidup tapi rasanya tidak nikmat hidupnya, karena banyak sekali terganggu aktivitasnya, jalan sedikit nyeri, jalan sedikit sesek, harus keluar masuk rumah sakit karena komplikasi jangka panjang gagal jantung akibat dari penyakit jantung koroner. Jadi dia hidup tapi tidak bisa menjalani kualitas hidup yang bagus. Itu mindset yang lama sekali. Dan kalau orang serangan jantung itu harus bisa kita jaga kualitas hidupnya bagus sampai puluhan tahun ke depan. Jadi waktu itu sangat penting. Time is muscle, kalau bahasa di jantung itu time is muscle. Waktu itu artinya setiap otot akan bisa kita selamatkan, bisa pulih lagi. Semakin tertunda, semakin tidak bagus. Jadi pertolongannya adalah kalau dia lagi serangan jantung, istirahatkan, baringkan, suruh istirahat total, hentikan aktivitas, minta bantuan orang sekitar untuk bisa membawa pasien ini ke fasilitas kesehatan terdekat yang bisa memungkinkan memberikan pertolongan. Jadi kuncinya waktu, karena memang kecuali kalau terjadi gawat daruratan henti jantung, itu memang jangan dibiarkan henti jantung atau henti nafas tanpa dilakukan apa-apa dibawa ke UGD, karena itu sama-sama saja untuk ya memindah jenazah, artinya tidak akan selamat. Orang yang sudah terjadi henti jantung di rumah terus dibawa ke UGD itu ya tidak akan selamat. Jadi menurut saya salah satu hal yang penting ya yang harus dikuasai masyarakat awam adalah bagaimana memberikan tindakan resusitasi pertolongan pijat jantung, nafas buatan untuk masyarakat awam. Jadi sehingga kalau terjadi gawat daruratan seperti tadi, terjadi henti nafas, henti jantung, bisa memberikan pertolongan pertama dan bisa membuat jantungnya berhenti berdenyut lagi. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan, karena di luar negeri itu banyak masyarakat awam yang sudah bisa, dan Indonesia masih sangat kurang yang bisa. Nanti mungkin yang menarik, suatu saat nanti saya ingin menjelaskan bagaimana memberikan tindakan resusitasi kalau kita menghadapi situasi seperti itu, di mana tenaga kesehatan tidak ada di sekitar kita. Kalau tidak dilakukan, pasti akan mati. Tapi kalau kita lakukan dengan cepat dan tepat, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang, dan itu rasanya luar biasa. Saya sebagai dokter, sinyalnya agak jelek ya. Saya sebagai dokter beberapa kali pernah menghadapi situasi seperti itu ya, yang dimana terjadi henti jantung, bisa memberikan pertolongan resusitasi yang cepat dan tepat, dan akhirnya pasien selamat. Itu rasanya luar biasa. Dan sampai sekarang pun kalau saya menghadapi situasi itu, saya bisa memberikan resusitasi dengan cepat dan tepat, dan pasiennya selamat. Itu rasanya tetap kebahagiaannya luar biasa. Apalagi orang awam yang baru pertama kali ketemu itu bisa melakukan resusitasi dan orang itu bisa selamat dan hidup, itu akan sangat luar biasa. Akan jadi kenangan yang nggak terlupakan seumur hidup kalau kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang seperti itu. Mungkin message-nya itu ya. Iya. Masalahnya di luar negeri, khususnya di Amerika itu, waktu sekolah SMA itu sudah diajari dok resusitasi jantung paru itu. Iya, betul. Nah, itu di Indonesia belum ada seperti itu. Ya, betul. Mungkin perlu digalakkan ya program seperti itu ya, kerjasama dengan puskesmas atau dengan rumah sakit untuk memberikan memperkenalkan cara-cara resusitasi untuk masyarakat awam yang bisa dilakukan ketika terjadi gawat daruratan. Jadi intinya kita harus berpacu dengan waktu ya dok, yang tadi. Jangan sekali-kali kita sebagai orang awam kita merasa sudah pernah. Contohnya kita sudah pernah melihat film gitu ya, wah caranya begini, saya bantu aja saya bisa. Nah, jangan sekali-kali seperti itu. Itu ada teorinya, ada caranya bagaimana, itu harus dipelajari. Ya. Jadi yang jelas kalau ada kita menemukan hal seperti itu, langsung kita bawa ke puskesmas terdekat atau klinik-klinik terdekat. Oke dok, karena keterbatasan waktu, mungkin sampai di sini seminar online live streaming IG kali ini. Untuk next kita membahas tentang apa ini dok?
atau oh ya next dokter akan mengadakan ini ya, talk show bersama dokter dokter apa dok? Insya Allah ya, tapi nanti saya konfirmasi Ah, dulu nanti waktunya juga jadi atau tidak dan waktunya kapan nanti. Saya rencana untuk mengajak teman spesialis rehab medik atau fisioterapi untuk oh, berbicara tentang rehabilitasi jantung. Rehabilitasi oh, jantung itu adalah program yang sangat penting untuk memulihkan kemampuan fisik seseorang yang dengan penyakit jantung atau yang habis serangan jantung. Dan itu di Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Padahal di luar negeri, Amerika dan Eropa, itu adalah program yang sudah jadi satu. Jadi perawatan rumah sakit setelah itu langsung diikutkan program rehabilitasi. Jadi di sana itu hmm, jadi satu tata laksana yang komprehensif yang hanya kualitas hidup di sana bagus. Tapi di Indonesia rehabilitasi jantung itu masih sangat jarang dilakukan. Jadi saya ingin memperkenalkan itu dengan mengajak dokter rehab medik yang berpengalaman juga hmm, untuk melakukan rehabilitasi jantung. Kita bikin dalam bentuk talk show, nanti beliaunya nanti hmm. akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya rehabilitasi jantung itu nanti. Mantap, mantap. Jadi jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti next minggu keberapa nanti akan kita infokan kembali kapannya. Tapi bocoran sedikit Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi pasien Dokter Ridho ini yang di RSUD Delopo itu sebenarnya sudah ada jadikan grup ya dok ya, grup WA, by WA Ya, atau apa, itu untuk ya, rehabilitasi jantung tadi ya dok ya. ya, sebagian ada yang rutin ikut rehabilitasi jantung, ada yang masih belum, tapi rata-rata sudah alhamdulillah cukup teredukasi dan cukup paham. Jadi kalau nggak ikut di rumah sakit, mereka melakukan di rumahnya masing-masing. Kadang saling setor, jadi hari ini jalan berapa atau sepedaan gitu, saling kirim di grup Hmm. untuk saling menyemangati dengan yang lain. Artinya orang sakit jantung atau habis serangan jantung itu jangan membuat tidak berani berolahraga lagi. Harus tetap olahraga. Cuma nanti seperti yang pernah saya bahas dulu, nanti tergantung kondisi jantungnya setelah serangan atau kondisi jantungnya saat ini seperti apa. Olahraga aman, yang aman atau aktivitas fisik yang aman itu dimulai dari mana dulu. Baik. Tapi Ya, harus tetap jadi olahraga. mm, mudah-mudahan bisa jadi pelopor untuk dokter-dokter yang lain ya dok, karena setelah berobat jadi kita tidak, jadi dokter tidak langsung melepaskan pasien itu begitu saja, jadi masih dipantau, di maintenance seperti itu ya dok ya. Ya, ya harapannya bisa terjaga kualitas hidupnya sampai puluhan tahun ke depan. Baik, saya ingatkan kembali lagi apabila Bapak Ibu ingin konsultasi dengan dokter itu bisa langsung ke RSUD Delopo atau ke Gria Husada Madiun atau ke Apotek Anugrah Mospati Magetan. Nanti nomor teleponnya bisa dicari sendiri. Oke, dokter, terima kasih atas waktunya. Sudah sudi untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan mohon maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang eh, pertanyaannya by kolom komentar atau by WA tidak bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan untuk next minggu selanjutnya akan ada talk show Dokter Taufik Ridho bersama dengan fisioterapi, rehabilitasi medik ya nanti. Untuk waktunya kapan akan kita kabarkan setelah ini. Oke, Dokter Ridho, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak, Semoga Mas Doni. semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Amin. Semoga sehat juga semuanya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Kita doakan mudah-mudahan next kita bisa bertemu kembali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.